Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. So waktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prabowo ya kemarin di saat menghadiri acara Munas PKS yang ke-6, dalam pidatonya ya Prabowo mengaku bahwa tidak memiliki dendam kepada Anies Baswedan dalam Pilpres kemarin 2024 yang dulu didukung oleh PKS. Jadi Prabowo ini mulai mengungkit lagi di mana Anies Baswedan dulu pernah memberi nilai kepada Kementerian Pertahanan 11 dari 100. Karena pemberian nilai dari Anies 11 dari 100 kepada Prabowo justru membuat Prabowo menang, sehingga emak-emak akhirnya memilih Prabowo. Begitulah pengakuan Prabowo. Sama Anies enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 tuh gue enggak apa-apa itu. Bener loh. Sebetulnya dia yang bantu aku menang, saudara. Karena emak-emak kasihan gitu loh. Iya kan? Saudara-saudara, kalau debat presiden atau kan nggak menarik. Rakyat seneng lihat apa itu? Lihat rame-rame seneng, bener nggak? Jujur, iya kan? Kalau mau belajar kalah, belajar dari Prabowo Subianto. 5 kali pemilihan, 4 kali kalah. PKS ikut-ikut lagi. 2 kali dukung gue, 2 kali kalah. Yang gue menang, lu nggak dukung lagi. Tapi oke, yang liwat-liwat kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Ya politik seperti itu. Nah, publik menilai bahwa Prabowo sudah mulai menggeser dari Jokowi, di mana dulu Prabowo ya selalu mengeluh-elukan Jokowi sampai mengharapkan hidup Jokowi. Nah, kali ini ya di acara Munas PKS kelihatan sangat berbeda sekali dengan mengatakan sebenarnya Anies Baswedan yang bantu kemenangan saat Pilpres 2024. Jadi netizen menilai ya Prabowo tidak mau mengakui kalau kemenangan di Pilpres 2024 atas bantuan Jokowi. Justru statement Prabowo ini akan membuat termul atau pemuja Jokowi semakin panas ya di sosial media. Dan tidak hanya itu saja ya, Prabowo menyindir Jokowi di mana dia mengatakan sangat kaget ya setelah mengambil alih pemerintah dari Jokowi, tidak menduga parahnya korupsi di era Jokowi. Jadi lagi-lagi ini Prabowo menyindir pemerintah Jokowi bahwa begitu parahnya korupsi di era Jokowi sehingga di pemerintah Prabowo sekarang Prabowo harus mencuci piring kotor Jokowi, memberantaskan korupsi. Jadi di era Jokowi kita tahu bahwa korupsi dilindungi, dijadikan sandera oleh Jokowi supaya mereka patuh terhadap perintah Jokowi. Itulah yang terjadi di pemerintah Jokowi sebelumnya. Nah, di pemerintah Prabowo akhirnya ya dibersihkan termasuk korupsi Pertamina yaitu minyak yang bernama Muhammad Reza Khalid yang sekarang masih buron oleh kejaksaan ya. So waktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita luar biasa. Tapi kita harus akui kelemahan dari elit kita. Kelemahan dari mereka-mereka yang kita anggap pinter. Ya teman-teman, Indonesia dalam keadaan yang sangat Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, di cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, kita melihat bahwa di saat Bapak Prabowo sedang berpidato di acara tersebut teman-teman, nah, kita melihat bahwa Bapak Prabowo menyampaikan tadi pernyataannya setelah dia mengambil alih ke pemerintahan dan dia sangat kaget teman-teman melihat begitu banyak korupsi. Nah, para koruptor. Nah, teman-teman, kita melihat bagaimana ke depan apa yang dikerjakan oleh Bapak Prabowo presiden kita untuk membersihkan para koruptor ini di bangsa kita. Nah, teman-teman, juga tadi kita dengar bahwa beliau juga menyinggung tentang masa persahabatan pertemanannya sama Anies ya. Dia mengatakan bahwa
dia tidak memiliki dendam terhadap Anies, karena melalui Anies juga dia dapat Anies membantu beliau dan bisa dapat menang, ya, karena mengingat kasihan sama mak-mak katanya dalam pidato. Kita dengar tadi sama-sama teman-teman. Nah, teman-teman, kita melihat ada apa di balik pernyataan Bapak Prabowo ini sehingga masih mengungkit, ya, tentang awal dia menjadi presiden kemarin, ya, bahwa dia mengungkit kembali persahabatannya kepada Bapak Anies Baswedan. Nah, jangan-jangan dia ada tujuan dan ada maksud di balik ini, teman-teman. Kita lihat saja nanti, teman-teman, bagaimana reaksi beliau ke depan. Nah, teman-teman, sebagai komentar teman-teman kita yang ada di dalam video ini, coba kita baca dulu, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa bukan menyindir, tapi memang betul, ya, parahnya korupsi zaman Jokowi, ya. Bapak Presiden Bapak Prabowo memang baru menyadari, ya, bahwa korupsi hampir seluruh pejabat di zaman si Raja Bohong. Nah, teman-teman, ternyata Bapak Prabowo baru kaget dan baru sadar beliau ketika dia telah mengambil ahli dalam kepemerintahan, dan dia baru mengatakan bahwa saya kaget. Nah, beliau mengatakan kaget dia melihat begitu banyak para korupsi. Nah, teman-teman, ya, mudah-mudahan dengan beliau menjadi presiden, ya semoga para korupsi ini menjadi redup dan hilang di muka bumi Indonesia ini, teman-teman. Di era Jokowi banyak kecurangan korupsi, ya, baru sekarang terbongkar, ya. Singkirkan tikus-tikus berdasi ternak Mulyono, penjarakan segera. Nah, ini ada yang mengatakan bahwa tikus-tikus yang berdasi, ya mereka apa itu ternak-ternaknya Mulyono, nah, itu minta segera di eksekusi, teman-teman. Bapak Prabowo, ya, peninggalan termul, ya, di Kabinet Merah Putih segera ganti. Insya Allah Bapak Prabowo senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita melihat bahwa di sini ada mengatakan yang peninggalan termulnya itu segera diganti, dibersihkan semua, Bapak, supaya aman dan sejahtera bangsa kita ini. Oke. Ya, segera tindak, ya, dinasti dan menteri-menteri titipan termasuk aparat adili ganti dulu, terus proses. Bapak Prabowo, sudah saatnya semua termul, ya, korupsi, oligarki, nakal harus di bumi hanguskan, ya. Assalamualaikum Bapak Prabowo, segera berbuat, biarlah para koruptor segera ditangkap dan diadili. Jangan lagi pakai termul di Kabinet Merah Putih. Nah, ada satu permintaan dari sahabat-sahabat kita di sini mengatakan, ya, minta tolong Bapak Presidennya segera ditangkap dan diadili, ya, para koruptor itu, ya. Jangan pakai lama-lama lagi, ya, termul di Kabinet Merah Putih yang sedang menjabat saat ini, tolong disikat. Nah, tolong segera diadili yang korupsi, jangan lama-lama, ya, karena terlalu lama nanti uang negara makin habis, Bapak, ya. Semoga Bapak Presiden segera memajukan si Gibran dan usut tuntas kasus, ya, selama si Jokowi menjabat. Nah, ya, perasaan geng Solo korupsi mulai dari presiden hingga bawahannya, ya. Maaf Bapak Prabowo, janganlah berlama-lama, segeralah laksanakan janji-janji yang sudah diucapkan, ya, berantas koruptor dan ternak-ternaknya Jokowi, serta undang-undang perampasan aset koruptor segera disahkan, teman-teman, ya. Bapak Prabowo, ya, harus langsung sikat semua para penjabat, ya, termasuk tamak-tamak, ya, biar ada catatan sejarah yang baru, ya. Wajarlah korupsi bahaya yang menyamar orang-orang yang menutupi kasusnya sehingga tidak ditahan atau diperiksa. Ya, tinggal satu langkah lagi, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, ya. Harus ada keberanian seperti Presiden Korea Utara. Nah, ada perbandingan antara Presiden Republik dan Korea Utara di sini, teman-teman. Ya, wahai RI1, kami rakyat kecil, tolong bikin kami tersenyum, tangkap, ya, hukum koruptor semiskinkan-miskinkan, ya. Oke. Betul, hampir 20 tahun termasuk Gibran dan bapaknya Jokowi dipimpin negara ini tanpa ijazah, ya. Membodohi rakyat, negara hancur korupsi, ya, di korupsi termul.
kalau serius mengurus negara ini, ya pasti menjadi negara kaya, ya sita aset-aset para koruptor, ya sebentar hutang bisa lunas. Nah, di sini ada yang menyampaikan ketika ini segera diurus teman-teman, dan para koruptor ini segera ditindak, dan aset-aset yang mereka miliki saat ini dari hasil korupsi uang rakyat, uang negara, maka akan disita dan dikembalikan kepada negara. Maka utang-utang negara akan segera lunas, ya, dan negara tidak berutang lagi, ya walaupun berutang tapi tidak terlalu banyak sebanyak ini, dan negara bisa fokus untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri, ya. Jadi sehingga uang-uang yang ada di dalam negara ini ya bisa untuk di pemerintah memprogramkan untuk membuat masyarakatnya bisa sejahtera dan bisa menjadi makmur, teman-teman. Nah, melihat lagi apa yang dikatakan di sini, ya, rakyat dan negara bisa kaya dan makmur kalau para koruptor kembalikan uang hasil rampokannya, ya, ke negara. Semua diawali dari Jokowi sampai ke ternak-ternaknya, ya. Tak perlu minjam, tetapi hukum ditegakkan, ya. Didukung Presiden bersama rakyat dan FPI, umat Islam. Korupsi PKI gaya baru, ya. Miskinkan dan hukum mati, baru Indonesia merdeka. Nah, alhamdulillah Bapak Prabowo sudah tegas. Lanjut ya, yang ditunggu rakyat sampai aset koruptor, ya, para bos dan termulnya, ya. Udah Bapak Presiden, malu kita, coba penuhi janjimu, ya, tangkap koruptor, ya, yang ada di sekitar Bapak dulu. Lupakan yang diantrikan dan gurun Sahara, ya. Menteri di era Jokowi mungkin terlibat korupsi semua, apalagi dari sebanyak 575 itu maling uang negara semua, ya. Sehat selalu Bapak Prabowo, mohon disegerakan, ya, pembersihan ini agar bisa bantu mensejahterakan rakyat dan utang negara bisa lunas, ya, dan mengangsur para penjilat Jokowi semoga segera dibersihkan, ya. Kenapa Pak Jokowi masih ingin menjadi orang nomor 1 dan Gibran di depannya? Ya, saat ini udah waktunya orang-orang yang bermuka 2 dibersihkan, ya. Ayo Bapak Prabowo, para presiden, habisi dan kejar koruptor, ya. Berikut pemuja Jokowi, semua rezim Jokowi koruptor semakin merajalela, bahkan, ya, kayaknya Jokowi membiarkan korupsi di negara Indonesia. Nah, teman-teman, ikuti terus berita ini. Jangan lupakan untuk di subscribe dan di follow dan di komentar, teman-temannya. Jika teman-teman ada ingin menyampaikan pendapat Anda melalui video ini, silakan Anda berikan pendapat Anda di dalam komentar video di bawah ini. Oke teman-teman, salam NKRI harga mati.